wa tabi'ihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal tahtaniyah al-mukarram mudarisun wal mudarisatun sanoya al-hukumiyah tis'a gurbiyah. Al-mukarram tulab wa talibatun min fasli ila fasli tis'atun. Paham dong? Pada pagi hari ini kita sama-sama sudah berada di lapangan ini dalam rangka untuk melaksanakan upacara bendera, mengingat dan mengenang para pahlawan kita yang telah susah payah untuk menaikkan bendera Sang Merah Putih ini. Sekarang dilaksanakan oleh kelas 773. Jadi karena kelas 7 wajar terjadi kesalahan-kesalahan. Kalau Bapak menilai sudah bagus, walaupun ada kesalahan-kesalahan, itulah yang harus kamu koreksi dan kamu rubah untuk masa-masa yang akan datang. Jadi kesalahan itu untuk kemajuan yang akan datang. Jadi bagi anak-anak kami tadi, jangan sampai kita putus asa. Terus optimis dan jangan putus asa dalam segala kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian pada pagi hari ini ada beberapa hal yang Bapak sampaikan. Seorang siswa, seorang siswi ingin dia menjadi orang-orang yang sukses di dalam kehidupannya, harus memiliki beberapa hal, harus memiliki prinsip beberapa hal. Walaupun pendapat ini bermacam-macam pendapat, tetapi Bapak menyampaikan pada hari ini ada 7 yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita harus mempunyai tujuan hidup. Karena segala sesuatu yang kita perbuat itu harus kita mempunyai tujuan. Allah saja menciptakan manusia ini mempunyai tujuan. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan kamu ini adalah untuk beribadah. Baik ibadah secara khusus seperti salat, puasa, zakat dan sebagainya, dan haji bagi yang mampu, dan juga ibadah secara umum. Apa ibadah secara umum? Kamu rajin belajar, kamu tua oleh guru, itu juga ibadah. Ibadah tuh. Jadi ibadah ini bisa kita dapatkan setiap waktu dan setiap detik. Makanya Allah mengatakan, kata Allah, manusia itu diciptakan untuk beribadah. Tetap beribadah. Tidurnya juga beribadah, makannya juga beribadah, senyumnya juga beribadah, dan segala-galanya diciptakan, dianjurkan oleh Allah itu untuk beribadah. Namanya ibadah secara umum, dan juga ada secara khusus yang telah ditentukan syarat dan rukunnya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Itu tujuan secara umum. Kemudian tujuan kamu masing-masing, cita-cita kamu masing-masing untuk sekolah yang tinggi, nantimu serendah mutiara di lautan. Itu prinsip yang harus dipakai. Dengan adanya kamu mempunyai cita-cita tersebut, apa akan menjadi? Kamu akan termotivasi belajar. Termotivasi belajar. Kalau masalah pas, kamu bisa Bapak lebih banyak daripada kamu nih. Nah, jadi kemudian yang kedua, pastikan
segala hal di dalam tindak tanduk kamu sehari-hari sebelum kamu memulai. Kalau kamu seorang siswa, sebelum kamu pergi sekolah, pena saya tinggal Pak. Umumnya kamu seperti itu. Tiap-tiap lokal Pak temukan. Pena saya tinggal Pak. Kadang-kadang diambil pena teman. Ribut, terjadi keributan. Buku saya tinggal Pak. Itu tidak alasan, berarti kamu tidak sebelumnya. Tidak sebelumnya. Kemudian pastikan segala sesuatu itu sebelum kamu menempatkan pada tempat yang pasti. Apa contohnya? Kamu naik mobil, pastikan tempat duduk kamu itu pas atau tidak, menjatuhkan kamu. Kadang-kadang tidak kamu pastikan, enak saja kamu nanti tegak berdiri, kepala kamu tinggikan, ada kabel, ada pohon kayu, kamu bisa kepala. Dalam kehidupan sehari-hari itu pastikan. Kalau tidak dipastikan, ini bukan pasti, itu memang Allah tidak berikan, tapi ada sesuatu yang harus kita boleh berikan kakinya, apa sudah masuk atau belum. Kemudian pastikan gerak matanya, apa ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian pastikan kaki tegak dulu. Tapi kalau kita pastikan, dia pasti kena. Nah, itu tentunya. Itu juga kamu dalam kehidupan kamu sehari-hari, kamu pastikan. Semangat terus. Karena semangat itu di dalam hati, di dalam diri sendiri. Kalau tidak ada semangat dari luar, apapun seringan pun kerja, seringan pun mata pelajaran yang kamu pelajari sekarang ini, kamu tidak ada. Bahasa Arab tidak sulit, bahasa Inggris tidak sulit, matematik tidak sulit. Dan kamu beruntung sekolah di sini. Karena seluruh mata pelajaran yang kamu pelajari beda dengan ada seorang anak sekolah pertama di SD, kemudian di SMP, kemudian di SMA. Dan orang kampung tidak tahu bahwa prof ini adalah hanya memiliki ilmu umum saja, tidak tetapi tidak. Ambo tak pernah belajar melokal itu. Kecilnya, Rabbana atina fid dunya. Itu sudah kenapa? Karena dia seorang apa? Jadi tak kecil seluruhnya yang menangah tak tahu, yang mengucapkan tak tahu, sama-sama tak tahu. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu. Maka ilmu itu kamu di sekolah saja, tetapi harus memiliki ilmu yang lain. Pandai tidak ilmu yang lain. Cara bertani pandai sedikit, cara yang lain pandai sedikit, ternak ayam pandai sedikit, pokok pandai sedikit-sedikit. Jadi itu jadinya tujuannya kamu itu tidak menjadi siswa-siswa atau anak-anak yang fokus belajar saja. Kadang-kadang kan kita mau pulang dari Padang, tidak mampu ke sawah, tidak mampu kalau memasak, tidak bisa. Tapi kamu harus memiliki keahlian-keahlian yang lain. Kemudian yang sampaikan kepada kamu harus memiliki wawasan yang luas. Dan kamu berbuat, kamu lakukan, harus kamu berpikir baik-baik dulu. Bicara kamu di lokal, tindakan kamu terhadap guru di mana saja, berpikir baik-baik. Kemudian kamu bisa menganalisa mana yang paling terbaik. Bapak semuanya menjadi anak-anak yang baik dan bisa mencapai tujuannya dan cita-citanya lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Dan juga kepada anak-anak kami yang ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.